kondisi existing saat ini setelah 22 April memang sangat berfluktuasi, yaitu penurunan harga TBS yang dulunya diduga kalau petani plasma itu akan lebih tahan akibat turbulensi ini, ternyata baik plasma maupun petani swadaya itu sama-sama anjlok. Keanjlokan ini dapat kita lihat itu mencapai 56,8% pada level petani. Ya, kalau kita lihat pada level petani itu besar anjloknya harga TBS, tentu ini bukan lagi namanya fluktuasi turbulensi gitu. Ini akibat pemahaman dari semua pihak yang tidak memahami konsep daripada keinginan Pak Presiden adalah untuk mengamankan ketersediaan minyak goreng, tetapi semuanya jadi terdampak gitu. Oke Sobat Planters, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan kembali menampilkan konten baca berita yang hari ini kita ambil dari Pos Kota Jakarta yang terbit pada hari Selasa 17 Mei tahun 2022 pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang mengambil judul ratusan petani gelar aksi demo di Patung Kuda hari ini, bawa 5 tuntutan. Dan sebelumnya di depan tadi telah kita tampilkan sebuah video di mana Ketua Apkasindo Bapak Gulat Manurung diwawancarai oleh CNBC Indonesia. Dan kesempatan hari ini beliau beserta seluruh segenap anggota Apkasindo yang tergabung dari 22 provinsi se-Indonesia akan menggelar aksi keprihatinan. Jadi baiklah kita baca dulu beritanya. Jakarta, poskota.co.id, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo akan mengerahkan petani dari 22 provinsi se-Indonesia untuk menggelar aksi keprihatinan petani di kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas hari ini Selasa 17 Mei tahun 2022. Kegiatan ini akan diikuti lebih dari 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 provinsi dan 146 kabupaten kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit atau Formasi Indonesia, kata Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat M.E. Manurung Selasa. Selain itu, Gulat mengatakan sejak larangan ekspor minyak pada 22 April lalu berdampak pada rantai ekonomi nasional, terlebih kepada ekonomi para petani. Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui biaya keluar, terkhusus penghutan ekspor di mana sejak Februari sampai April sudah hilang 3,5 triliun per bulan, terang dia. Setidaknya terdapat 5 tuntutan yang dibawa oleh ratusan petani yang tergabung dari 22 provinsi itu. Berikut 5 tuntutan petani sawit atas aksi keprihatinan petani. Yang pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit. 2. Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga tandan buah sawit. 3. Meminta Presiden Joko Widodo tidak mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana. Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI Polri. 4. Dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30% dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini kelangkaan MGS tidak bersifat musiman dan tidak terulang lagi. 5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01 2018 tentang tata niaga TBS atau penetapan harga TBS, karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Oke Sobat Planter, demikianlah tadi kita baca Pos Kota
yang terbit pada tanggal 17 Mei tahun 2022 pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan judul ratusan petani gelar aksi demo di Patung Kuda hari ini bawa 5 tuntutan, dan kita harapkan demo tersebut berhasil menggugah para pejabat dan presiden untuk segera membuat aksi yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan petani. Dan marilah sama-sama kita berdoa agar demo-demo yang dilakukan oleh para rekan-rekan kita itu sukses dan dapat membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Oke Sobat Planter, terima kasih. Demikianlah tadi baca berita singkat yang kita sampaikan dari Harian Pos Kota Jakarta yang terbit pada tanggal 17 Mei tahun 2022 pukul 8 lewat 15 WIB. Semoga bermanfaat. Dan mari sama-sama kita dukung demo tadi agar tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh rekan kita itu didengar oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.